Ini Oli lama-lama bikin gerah juga ya. Kemarin Jimin, sekarang Taeyong, sekarang si ini lagi siapa? Felix. Semuanya diembas sama dia dan juga Annyeonghaseyo Chungidul, Yusuf Kim Imida, welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian nih yang enggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas lagi mengenai perkembangan kasus dari April, yang mana perkembangannya juga makin panas ya. Banyak sekali dari netizen yang bilang ini dan juga bilang itu. Selain itu ada juga dari Oli London ya. Oli London ini guys lagi bingung. Dia itu harus pilih siapa nih? Pilih Felix kah? Pilih Taeyong kah? Atau pilih Jimin? Tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang mereka-mereka. Pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta sempetin juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas mengenai perkembangan apa yang terjadi kepada April. Jadi baru-baru ini netizen itu berspekulasi gitu bahwa mantan karyawan yang menulis hal tentang Hyunju itu sebenarnya adalah Naeun. Jadi sebelumnya memang sudah ada mantan karyawan dari DSP Media itu speak up. Aku nggak tahu sih dia itu bener-bener mantan karyawannya atau enggak gitu ya. Karena di internet sendiri itu kan semuanya dapat dipalsukan. Netizen ini dapat mengaku sebagai mantan karyawan lah, mantan pacar juga bisa kok. Jadi kita itu emang tidak bisa sepenuhnya percaya gitu bahwa dia ini emang bener-bener mantan karyawan dari DSP Media. Kecuali kalau dia di sini memberikan buktinya berupa kayak kartu identitas mungkin atau sebagainya, baru kita bisa percaya. Terus, seperti apa sih omongan dari si mantan karyawan mengenai Hyunju? Ada beberapa poin yang ia tegaskan dalam pernyataannya kemarin. Yang pertama adalah mengenai Hyunju yang katanya sebelum debut itu melakukan yang namanya operasi plastik. Dan untuk penyangga apa yang dikatakan oleh mantan karyawan tadi, di sini para netizen itu telah menunjukkan bukti-bukti gitu bahwa sejak dahulu si Hyunju ini emang cantik gitu. Buktinya apa saja? Langsung aja kalian perhatikan foto yang berikut ini. Jadi dapat kalian lihat ini tuh adalah foto dari Hyunju dari kecil sampai dia itu remaja. Jadi dari hal ini dapat kita lihat bahwa dia itu emang udah cantik. Sampai sekarang aku lihat juga tidak ada perubahan ya dari Hyunju. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian tidak percaya mengenai Hyunju yang melakukan operasi plastik atau tidak? Langsung aja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan dia ini juga menyebutkan nih guys bahwa si Hyunju ini katanya itu terus bersama dengan pacarnya. Always bersama dengan pacarnya. Bahkan dia ini juga menunjukkan gitu seolah-olah tidak pengen bergabung bersama dengan April. Lalu di saat si Hyunju ini mengatakan bahwa oh sekarang itu aku akan bundir gitu. Di sini si mantan karyawan itu bilang gitu bahwa pada saat itu sebenarnya Hyunju ini nggak melakukan hal tersebut gitu. Dia juga tidak akan melakukan yang namanya bundir gitu. Malahan pada waktu itu dia ini bersama dengan pacarnya. Dan di saat sang leader yaitu Somin menyuruhnya berlatih, Hyunju ini kayak ngelempar botol air gitu, seolah-olah dia itu tidak pengen untuk berlatih. Dan melihat hal itu, DSP Media di sini kayak mencari solusi. Nah, tahu nggak solusinya apa? Jadi salah satu membernya itu akan dikeluarkan. Di sini si DSP itu mempertahankan Hyunju, sedangkan si Somin ini dikeluarkan dari April. Namun setelah aku cari lagi fakta-faktanya, jadi di saat Somin keluar dari April pada waktu itu, mereka sih bilang gitu bahwa Somin ini keluar dikarenakan konsepnya itu tidak sesuai dengan Somin. Jadi dikarenakan hal itu ya udah gitu Somin ini out dan akhirnya dia itu masuk ke dalam grup card. Terus menanggapi hal ini bagaimana? Apakah kalian percaya dengan omongan dari mantan karyawan tersebut? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan guys, kalian tahu nggak? Netizen Korea itu berpendapat nih bahwa sebenarnya mantan karyawan itu bukan karyawan DSP beneran gitu, melainkan dia itu adalah Naeun. Kenapa sih mereka itu dapat menyebutkan bahwa si orang yang mengaku sebagai mantan karyawan tersebut adalah Naeun? Karena di sini mereka itu melihat tulisan dari orang yang mengaku sebagai mantan karyawan ini bersama dengan Naeun, tulisan mereka kayak mirip. Jadi inilah yang menyebabkan netizen itu berpikir gitu bahwa oh jangan-jangan yang nulis itu adalah Naeun. Dan komentar mereka kayak gini sih, coba kalian perhatikan komentarnya ya. Ini komentarnya parah-parah banget sumpah. Bahkan tulisan mereka sangat mirip. Lalu ada juga yang berkomentar nih, tetapi jika dia benar-benar menulis itu sendiri, kalian dapat langsung melihat ke kelasnya ya. Dan ada apa sih dengan dia membicarakan tentang penyerangan mantan pacarnya juga? Tapi sungguh, aku merasa terlalu jahat sih buat seorang rekan gitu ya untuk menulis sesuatu seperti itu. Sepertinya orang itu terlalu membenci Hyunju deh. Mereka itu tidak terdengar seperti seorang mantan karyawan. Jika kamu akan memasukkan ini, lakukan dengan cerdas setidaknya. Aigo ya. Ketika aku melihat postingan yang mengklaim bahwa Hyunju menjalani banyak operasi, aku hanya merasa orang yang menulis itu memiliki kompleks inferioritas terhadap Hyunju sebagai center dan juga terhadap visual.
aku tidak tahu itu ditulis oleh anggota. Mengapa kalian tidak berpikir bahwa ini ditulis oleh Inaen? Semuanya dapat dihapus setelah postingan exposure keluar dan akun dihapus dengan cepat. Selain itu, Instagram adalah aplikasi asing sehingga mereka tidak melacak IP-mu atau yang lainnya, bahkan jika itu terjadi dengan kegiatan kriminal. Yang aku yakini adalah OP ini tidak tampak seperti karyawan. Mereka bahkan tidak memberikan kartu karyawan tetapi hanya mengklaim sebagai karyawan. OP juga sepertinya sangat kesal. Tapi jujur sih guys, secara pribadi aku sih kurang setuju kalau tulisan itu ditulis oleh Naen. Aku sih kurang percaya gitu guys. Kenapa gitu? Ya mungkin ya netizen Korea kan lebih pintar dari kita nih ya. Dia itu dapat melihat, oh gitu tulisannya sama nih. Oh kayaknya emang bener-bener deh dia itu Naen gitu. Namun sini aku tidak bisa mempercayai mereka gitu, karena di sini kan itu masih berdasarkan spekulasi semata. Kecuali kalau mereka di sini sudah melakukan analisa. Kalau hasil analisanya sudah keluar gitu ya, baru aku di sini percaya. Hasil analisanya ini biasanya dia itu pakai komputer gitu guys. Nanti dicek apakah yang nulis itu emang benar-benar Naen atau enggak gitu. Serius, ada kok alat yang dapat mengecek kebenaran tentang hal tersebut. Namun kalau cuma spekulasi dari orang saja, aku sih tidak percaya ya. Karena ini juga ujung-ujungnya dapat berakibat kepada fitnah. Fitnah namanya guys. Jadi untuk sekarang sih aku nggak terlalu mempercayai bahwa mantan karyawan tersebut adalah si Naen sendiri. Karena apa gitu? Karena masih banyak orang yang dapat dijadikan sebagai tersangka. Ya siapa tahu kan yang nulis cuma penggemar dari mereka nih. Kan biasanya penggemar ini nggak suka nih kalau ada yang menjelek-jelekan artisnya. Apalagi ini kan kayak sudah menjatuhkan nama dari April dan juga di SP Media. Pasti ada juga yang kesal gitu. Jadi yang kesal ini langsung mengaku bahwa oh aku ini mantan karyawan dari DSP dan sekarang aku akan ungkap bahwa si Hyunjo ini gini. Dia itu telah oplas, dia itu telah gini, buruk banget gara-gara dia suami keluar. Kan siapa tahu. Jadi kesimpulannya adalah aku tidak percaya sama sekali kalau itu adalah Naen, karena tidak ada bukti yang benar-benar jelas. Apalagi IP-nya juga tidak dapat dilacak. Kalau IP-nya tidak dapat dilacak, ya udah. Kita juga sulit untuk menemukan identitas dari orang tersebut. Kecuali kalau IP-nya dapat dilacak, ya udah. Tapi ini di Instagram. Jadi kalau di Instagram itu sulit untuk mengkonfirmasi siapa orang tersebut. Jadi menurut aku daripada kita berspekulasi yang tidak mengenai apapun, ya lebih baik kita jangan ikut-ikutan ya guys. Biarin aja netizen Korea yang berpendapat bahwa oh itu adalah Naen. Netizen Indonesia nggak usah ya. Biarin aja mereka berpendapat seperti itu. Karena kita juga masih dalam keadaan yang puasa. Nggak boleh kita itu berprasangka yang buruk pada orang. Lihat aja apa yang menjadi fakta ya. Dan Cinggu berbicara mengenai Hyunjo, ada kabar baik dari Hyunjo yang mana untuk web dramanya yang berjudul College Life That Everyone Wants itu telah tayang di YouTube. Kalian dapat nontonnya nanti. Jadi dalam web drama itu si Hyunjo ini berperan sebagai seorang mahasiswa, namanya adalah Green. Nanti dia ini akan bertemu dengan tokoh prianya, itu tampan banget sih, namanya adalah Do-hyun. Jadi Do-hyun sendiri itu diperankan oleh Kim Dong-hyun, ex dari boy group Boyfriend. Jadi si Kim Dong-hyun ini akan memerankan karakter sebagai seorang ketua untuk klub iklan. Jadi nantinya si Hyunjo ini akan bergabung dengan klub iklan dari si Do-hyun. Kayaknya ceritanya emang asik sih. Serius aku juga pengen nonton deh nanti. Serius aku belum bisa nonton guys karena sibuk banget gitu. Tapi ya penasaran sama web dramanya kayak gimana. Atau ada dari kalian yang udah nonton web dramanya seperti apa, bisa ya sharing-sharing sama kita ya. Gimana nih setelah melihat dramanya, bagus atau enggak? Pasti bagus dong ya. Dan kalian tahu nggak, gila sih drama ini pas dirilis ya itu diserbu oleh banyak orang, anjir. Itu udah banyak banget yang nonton karena emang nggak sabar gitu kan pengen ngelihat acting dari Hyunjo. Dan gak heran sih pada saat itu viewersnya langsung ratusan ribu viewers. Nggak tahu kalau sekarang. Dan kalian ada niat nggak nih buat nonton? Harus ada niat ya. Aku perhatikan kalian. bohong. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datangnya dari Oli London. Oli ya. Nah buat Oli London, jadi baru-baru ini dia itu kayak ngebuat orang tuh nggak tahu juga sih ini tuh kayak hiburan atau gimana ya. Dia itu menunjukkan gitu kepada kita semua bahwa dia ini kayak dilema guys, dilema banget ya nih, mau pilih Taeyong atau Jimin atau Felix. Contohnya misalnya kayak di video ini ya. Jadi di video yang satu ini sih dia itu kayak bingung gitu antara milih Taeyong atau milih si Jimin. This is your man. Look at the screen. That's mine. And that's what you're gonna settle for. I'm gonna stick beside him. Dan gak hanya itu juga, di video lain dia ini menunjukkan bagaimana dia itu sangat-sangat interested dengan yang namanya Felix dari Stray Kids. Salah satunya adalah seperti yang ini. Jadi dalam video ini kita diperlihatkan bagaimana dia itu menggunakan deep web. Jadi badannya Felix tapi wajahnya itu adalah Oli London.
Okay, guys, so I'm going to teach you how to get any guy to come over and talk to you or ask you for your number or whatever. Okay, so step by step, you're going to glance, and then you're going to look him up and down. You're going to smirk. You're going to smile, and then get a little bit sassy, and then just look away. Sebenarnya berbicara tentang Oli London ya, dia itu nggak hanya tertarik sama Felix, Jimin, ataupun cuman kepada Taeyong doang, nggak. Tapi dia ini emang banyak tertarik sih sama idol K-pop yang lain. Contohnya nih, kayak yang baru-baru ini, Dripin. Tahu Dripin nggak? Itu loh boy group baru dari Wolim Entertainment. Nah pada waktu itu si Dripin ini kayak siaran langsung kalau nggak salah waktu itu di TikTok. Nah tiba-tiba nih si Oli London bilang, "Oh my god, so cute." Semuanya sangat imut kata Oli London. Habis itu ngelihat hal itu admin TikToknya dari si Dripin. Admin TikToknya ya ampun sumpah. Lakas banget. Langsung dinonaktifin komentarnya setelah Oli London ngomen. Kenapa sih Pak? Nih admin TikToknya Dripin mana nih? Pak kenapa tuh? Tiba-tiba langsung nonaktifin kolom komentar setelah Oli London berkomentar. Oh baik loh Pak, biarin aja dia komentar ya. Ya ampun, sumpah adminnya ya Allah. Pagi-pagi buat ngakak ya. Kalau aku ingat itu serius guys, pengen ketawa terus. Soalnya adminnya gercep banget ya. Ini Oli baru komentar langsung dinonaktifin. Ya tapi kita positive thinking aja ya. Mungkin si adminnya nggak sengaja gitu juga kayaknya nonaktifin gitu. Bukan karena Oli kayaknya ya. Mungkin dikarenakan ketidaksengajaan. Ya udah, kita positive thinking aja. Apalagi ini di bulan puasa, nggak boleh negatif thinking. Dan seperti yang kita udah bahas kemarin, Oli London ini juga katanya itu telah mendaftar ke agensi SM Entertainment. Katanya dia ini pengen join untuk masuk ke dalam NCT, tapi nggak tahu apakah SM Entertainment akan menerimanya atau enggak gitu. Dia sendiri itu telah mengirimkan video. Jadi video itu kayak menunjukkan bahwa si Oli ini bernyanyi dan juga ngedance. Jadi sekarang ya mungkin tinggal nunggu keputusan dari SM ya, apakah menerima dia atau enggak gitu. Tapi harapan dari si Oli sih, dia itu pengen join ke NCT gitu, supaya dia ini dapat bertemu dengan Taeyong. Oke. Ini Oli lama-lama bikin gerah juga ya. Kemarin Jimin, sekarang Taeyong, sekarang si ini lagi siapa? Felix. Semuanya dibahas sama dia. Dan juga aku denger-denger sih ya, dia itu juga kayak interested gitu sama Lucas. Banyak banget sih. Kalau aku sebutin one by one kayaknya nggak bisa habis. Soalnya dia itu udah ngebuat list siapa aja yang dia bebasin di setiap grup. Tapi sebenarnya kita juga tidak dapat menyalahkan Oli London terlalu banget sih ya guys. Karena ini juga hak para penggemar gitu ya. Ya kita anggaplah ini tuh caranya dia ngepen Boying gitu ya. Aku yakin banyak dari kalian yang juga mungkin halu sama kayak si Oli London. Kayaknya banyak deh dari kalian yang juga halu ya. Itu juga Oli London ini juga human. Ini juga merupakan seorang penggemar. Jadi kalau dia mungkin memiliki halu gitu supaya dapat bersama dengan si ini si itu, ya udah biarin aja. Itu adalah haknya dia. Selama dia ini tidak melakukan hal-hal yang kelewatan batas banget, ya udah kita ya anggap itu sebagai hiburan saja ya guys. Jangan sampai yang ngehujatnya juga terlalu parah gitu ya. Kalau kalian sendiri melihat apa yang dilakukan oleh Oli London, bagaimana langsung saja sampaikan di kolom komentar. Tapi kalau aku sih jujur nanggepinnya kayak biasa aja gitu, karena dia ini adalah seorang penggemar. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Goodbye.